Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku santriwan dan santriwati kelas 2 MTS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat waktu luang yang dengannya alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk berjumpa kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku, santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz diamanahkan untuk menyampaikan pelajaran fikih. Dan untuk anak-anak kelas 2 MTS, kita akan membahas fikih zakat, insyaallah. Ya, semoga Allah SWT memahamkan kita tentang fikih zakat ini. Insyaallah yang kita bahas yang ringan-ringan saja. Baik, santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah SWT, berbicara masalah zakat dan semua hal tentunya kita harus tahu dulu apa itu zakat. Ya, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau ini tak kenal maka tak mengerti. Jadi kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari zakat. Baik, anak-anakku ini dimuliakan Allah SWT. Kalau mau kita perhatikan para ulama dalam pengertian zakat, ya tentunya biasanya dimulai pengertian zakat itu dimulai dari pengertian secara bahasanya. Ditinjau dari bahasa, namanya zakat bahasa Arab. Ya, berarti kita perlu tahu asal kata dari zakat itu apa, dia memiliki arti apa. Ya. Jadi zakat kalau ditinjau dari segi bahasa, maka dia artinya adalah an-nama'u waz-ziyadah. Artinya tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi kalau kita ingin harta kita bertumbuh dan berkembang, maka caranya adalah dengan berzakat. Nanti insya Allah kedepannya kita akan jelaskan lebih luas lagi maknanya. Baik, anak-anak ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita pindah kepada makna yang syar'i, pengertian secara istilah. Apa sih zakat itu? Bertumbuh dan berkembang, bertambah, apa sih maksudnya? Nggak paham saya Pak Ustadz. Baik, kita jelaskan pelan-pelan. Zakat, ya, kata para ulama, pengertiannya adalah hakun muqaddarun syar'a fi amwalin muayyanatin yukhraju ta'abbudan lillahi ta'ala fi waqti wujubihi li ta'ifatin makhsusatin. Jadi yang dinamakan dengan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah hak tertentu pada harta-harta tertentu pula yang telah ditetapkan oleh syariat, yang nantinya akan kita keluarkan, kita tunaikan, berikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak mendapatkannya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikeluarkannya? Fi waqti wujubihi, pada waktu diwajibkannya. Bagi siapa? Li ta'ifatin makhsusah, bagi orang-orang atau golongan-golongan yang khusus tertentu. Jadi dari pengertian ini kita perlu garis bawahi beberapa kata. Pertama adalah hakun muqaddarun syar'a. Yang namanya zakat adalah hak yang kadarnya sudah ditentukan oleh syariat. Berapa persen, sampai berapa baru boleh zakat. Ya, kalau emas berapa jumlah emasnya, berapa gramnya baru boleh dizakatkan, boleh ditunaikan, dibayarkan, diberikan kepada orang miskin. Ya, jadi hak pada harta-harta tertentu. Jadi nggak semua harta. Misalnya zakat tumbuh-tumbuhan. Nah, itu pada tumbuh-tumbuhan tertentu. Semangka ada zakatnya? Oh, nggak ada. Ya. Melon nggak ada.
Zakat tumbuh-tumbuhan pada melon dan semangka tidak ada. Jadi amwalin muayyanah pada harta-harta tertentu, tidak semuanya. Ya, yukhraju ta'abbudan lillahi ta'ala. Dia ditunaikan, dikeluarkan dengan niat ibadah. Jadi ada orang yang misalnya dia mengeluarkan hartanya begitu saja tanpa ada niat ibadah, maka dia tidak terhitung zakat yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya fi waqti wujubihi, kapan dikeluarkannya? Ya pada waktu diwajibkannya. Kalau mengeluarkannya sebelum waktu diwajibkannya ya tidak boleh, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Baik, li ta'ifatin makhsusah. Apakah semua orang berhak mendapatkan zakat? Tentunya tidak. Orang kaya ya tentunya ya pada kondisi tertentu atau pada banyak kondisi dia tidak mendapatkan zakat, kecuali jika misalnya orang kaya tersebut misalnya dia menjadi penengah antara umat Islam, dua golongan umat Islam yang saling bertikai. Kemudian dia berhutang banyak untuk menangani pertikaian tersebut, dia berhutang banyak, kemudian alhamdulillah umat Islam yang bertikai itu kemudian menjadi baik. Maka ini nanti dia bisa mendapatkan zakat. Itu nanti perinciannya nanti akan kita jelaskan di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Intinya yang berhak mendapatkan zakat pun orang-orang yang tertentu, golongan-golongan tertentu. Baik. Dari sini, dari penjelasan zakat menurut istilah syar'i semoga dapat dipahami ya. Jadi Ustadz ulangi lagi, yang namanya zakat menurut istilah syar'i adalah hakun muqaddarun syar'a, hak yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariat fi amwalin muayyanah, pada harta-harta tertentu. Yukhraju ta'abbudan lillah, dia dikeluarkan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi waqti wujubihi, kapan dikeluarkannya? Pada waktu-waktu diwajibkannya. Yang terakhir li ta'ifatin makhsusat, dikeluarkan, ditunaikan pada orang-orang yang telah ditetapkan pula oleh syariat. Baik. Pengertiannya sudah paham. Berarti sekarang kita lanjut kepada hukumnya, hukmuha wa makanatuha. Hukum zakat dan kedudukannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui semuanya anak-anak, namanya zakat ya, hukumnya adalah wajib. Ya, zakat itu hukumnya wajib. Karena kedudukannya begitu tinggi, kok dia bisa wajib? Iyalah, wong dia aja rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun keberapa? Ketiga atau keempat? Ya, rukun ketiga. Jadi zakat adalah kedudukannya begitu tinggi karena dia termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Baik, hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Tentunya wajib bagi setiap muslim yang syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Begitu ya. Baik. Dalil-dalilnya diantaranya dalil wajibnya zakat ya, dalil wajibnya zakat adalah diantaranya surat Al-Baqarah ayat 43. Nanti PR buat anak-anak semuanya untuk mencari apa itu ayatnya, bunyinya bagaimana ya. Bunyinya sama ini ya, Al-Baqarah 43, surat An-Nur ayat 56 itu sama bunyinya ya. Bunyinya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nanti ditulis ya, ditulis sendiri. Ustaz tidak tulis ayatnya, saya tulis hanya nomor ayatnya saja. Baik, ya. Al-Baqarah ayat 43 dan An-Nur ayat 56. Itu nanti di rumah ditulis bahasa Arabnya, kemudian terjemahannya pula jangan lupa ditulis di bawahnya. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Loh, tahu dari mana kok zakat itu wajib? Nah, ini pelajaran nahu. Ya, kita tahunya dari pelajaran nahu. Apa? Ada kata wa'atu. Wa'atu, ya, nih. Ya, wa'atu ini dia fi'il amr. Fi'il amr itu artinya perintah. Ya. Al-amru yufidul wujub kata orang-orang bahasa. Namanya fi'il amr itu
menunjukkan bahwa apa yang diucapkan merupakan suatu kewajiban. Berarti kalau atu az-zakah, tunaikanlah zakat, maka si zakatnya adalah wajib. Ya, dari situ kita tahunya bahwa zakat itu adalah wajib. Taib. Dalil dari hadis adalah sabda Nabi SAW yang sudah kita hafal semuanya. Ya, dalil tentang rukun-rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin, ya, titik-titik syahadat alla ilaha illallah wa anna rasulullah wa itaiz zakah. Ya, dan tunaikanlah zakat. PR juga buat anak-anak mencari hadis, matan hadis buniyal Islamu ala khamsin, ditulis dari atas sampai di bawahnya. Kemudian dicantumkan setelah menulis matanya, di bawahnya dikasih artinya. Ya, dikasih artinya. Nanti ditulis sendiri ya, dicari. Taib, buniyal Islamu ala khamsin, diwajibkan atau agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Di antara pondasi-pondasi tersebut adalah apa? Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Ya, jadi kalau misalnya seandainya agama Islam itu bangunan rumah, ya, maka di antara tiang-tiangnya itu adalah si zakat ini. Jadi zakat itu, ya, karena dia di antara rukun-rukun Islam, maka dia wajib untuk dilaksanakan. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan itu zakat diwajibkan? Ya, para ulama mengatakan zakat itu diwajibkan sebelum proses hijrah. Sebelum proses hijrahnya Nabi SAW bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, diwajibkannya di sana. Namun perincian dari kadar masing-masing harta itu baru diwajibkannya di kota Madinah setelah proses hijrah. Baik ya, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah hukum orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Nah, apa hukumnya? Kata para ulama, orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia, ya, tapi ini kita perlu perinci ya. Orang-orang yang mengingkari hukum zakat, wajibnya zakat, jika dia telah mengetahui dalilnya, dia telah mengetahui baik dari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa zakat itu wajib, ya, dan dia selain dia mengingkari kewajibannya, dia juga tidak membayar zakatnya, maka dia ini dihitung keluar dari Islam. Loh, kok bisa? Iya, karena dia mengingkari ayat-ayat Allah. Allah bilang wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Allah bilang wajib, dia bilang oh enggak wajib. Nah, ini berarti dia menentang Al-Quran. Orang yang menentang Al-Quran berarti tidak mengimani Al-Quran. Berarti dia keluar daripada koridor Islam. Dia tidak dianggap Islam. Ya. Bagaimana kalau misalnya dia mengingkari, dia mengatakan, ketika dia ditanya, apa hukumnya zakat? Dia bilang, oh wajib. Dalilnya wa aqimus shalah wa atuz zakah buniyal islamu ala khamsin wa itaiz zakah. Dia hafal semuanya. Tapi enggak pernah bayar zakat. Atau tapi malah bayar zakat. Dia Ustaz ulangi. Ada orang, ya, dia hafal dalilnya, ya, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, tapi kemudian tidak pernah membayar zakat sekalipun, maka ini hukumnya sama dengan yang pertama. Ya, hukumnya sama dengan yang pertama. Atau misalnya dia selalu membayar zakat, tapi dalam hatinya mengingkari kewajibannya, maka ini sama juga dengan yang pertama. Permasalahannya, jika ada orang yang dia
tahu hukum wajibnya zakat, baik, kadang-kadang bayar, kadang-kadang tidak. Kalau dipaksa baru mau. Ya, kalau ada yang mengingatkan baru mau. Nah, ini dia tidak boleh kita keluarkan dari koridor Islam. Diingatkan, diberi waktu untuk bertaubat kalau memang pemerintah yang memimpin ketika itu adalah pemerintah yang menjalankan syariat Islam. Maka dia diingatkan. Dan ancamannya banyak sekali dalam Al-Quran tentang orang-orang yang tidak menunaikan zakat atau bahkan dia mengingkari wajibnya zakat. Tidak menunaikan zakat walaupun dia meyakini wajibnya zakat saja, itu hukumannya begitu berat. Ya, dalam banyak-banyak ayat dikatakan bahwasanya orang yang tidak menunaikan zakat, misalnya zakatnya zakat hewan, dalam hadis disebutkan nanti di akhirat hewan tersebut datang dengan badan yang lebih besar daripada ukurannya di dunia. Kemudian nanti dia ditanduk, dicabik perutnya. Ya. Begitu dan selanjutnya, begitu dan seterusnya, dan hadis-hadis yang lainnya. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir pada pembahasan kita kali ini adalah syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat yang pertama adalah Islam. Orang Islam tidak wajib zakat. Orang Islam tidak wajib zakat, wajib. Ya, Islam. Jadi orang yang dia beragama Islam, ya, dia wajib untuk menunaikan zakat. Kemudian syarat yang kedua, ya, sebelumnya berarti orang yang tidak Islam, non Muslim, tidak diwajibkan zakat. Baik, mereka tidak diwajibkan zakat. Kemudian yang kedua adalah al-hurriyah, orangnya harus merdeka. Budak tidak wajib berzakat. Kalau dia masih budak, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berzakat. Taib, nisab, kalau misalnya hartanya sudah sampai di nisab, nanti insya Allah kita akan terangkan apa itu nisab. Taib, tamamul milk, hartanya milik sendiri. Jangan kemudian harta temannya ada 10 juta. Wah, saya wajib zakat, ngambil harta temannya dizakatkan. Itu bukan harta jenengan, hartanya orang lain, jangan dizakatkan. Kewajibannya orang lain. Atau misalnya dia bendahara masjid, pembangunan masjid, uangnya 1 miliar, ATM-nya dia yang pegang. Dia bilang, wah, saya wajib menzakatkan. Lah, ini uang saya yang pegang. Bukan begitu. Itu harus miliknya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah haul. Artinya hartanya telah mencapai haul. Haul artinya 1 tahun penuh. Dan nanti insya Allah ini akan ada perincian yang selanjutnya. Baik, anak-anakku, santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran pertama pertemuan kita pada pertemuan pertama kita ini kita sudahi sampai di sini saja. Semoga yang sedikit ini dapat difahami. Kalau nanti ada yang tidak difahami, monggo silahkan ditanyakan kepada ustadznya lewat kolom komentar. Ya, barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.